Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Cause sometimes I'm looking around and that's where I find a glimpse of us. Halo semuanya, balik lagi di Arya Shade Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Sik sirik sik sik pokoknya. Kali ini kita akan membahas soal album terbarunya Joji. Lagu yang tadi kalian dengar adalah Glimpse of Us. Mungkin kalian juga udah tahu ya karena itu viral banget di TikTok. Dan gue juga baru apa ya? Baru ngeliat aja gitu Joji tuh bisa bisa se-viral itu. Glimpse of Us tuh berhasil membuat Joji dikenal oleh orang-orang baru lah, bisa dibilang oleh orang-orang baru yang mungkin nggak pernah denger Joji, bahkan nggak pernah denger Pinggai sebelumnya. Kalau gue sendiri, gue udah tahu Joji dari waktu pas dia ngeluarin Will He kalau nggak salah. Gue pertama kali denger lagu Joji itu yang Will He. Itu udah lama banget tuh. Itu EP In Town gitu kalau nggak salah. Pas waktu dia ngeluarin EP In Town. Cuma emang gue bukan penontonnya Filthy Frank ya dulu. Cuma gue tahu karakter Filthy Frank, gue tahu ada karakter Filthy Frank. Gue juga tahu ada karakter Pinggai. Dan ya sebelum gue tahu Joji, gue juga udah tahu lagu Shut the Fuck Up gitu. Maksudnya Shut the Fuck Up siapa sih yang nggak tahu? Lagu Pinggai yang satu itu keluarlah Will He, gue jadi dengerin Joji dari album yang Insang itu. Terus dia keluarin album di 2018 itu yang Ballads One. Itu yang paling terkenalnya kalau kalian mungkin mau nge-look up Joji pada waktu itu 2018 itu yang sangat terkenal dari album Ballads One itu adalah Slow Dancing in the Dark. Itu yang paling terkenal tuh, yang paling booming lah waktu itu. Terus masuk ke album kedua yaitu Nektar. Kalau Nektar dia yang paling terkenal adalah ya, dan yang paling sering banget di-play, dijadiin story atau segala macam itu ya Sanctuary. Sanctuary itu paling bisa dibilang paling terkenal lah di Nektar. Dan sekarang album ketiga yaitu Smith Herens, apalah gua nggak tahu bacanya gimana, pokoknya itu Smith Herens. Pokoknya kita sebut album Smith lah ya, kita sebutnya album Smith. Kalau album-albumnya gue sendiri tuh paling suka sebenarnya albumnya bisa dibilang yang Ballads One ya. Ballads One masih nempel aja gitu di otak gue sampai sekarang. Walaupun di beberapa lagu di Nektar juga gue suka. Dan kalau di album yang ini, nah sekarang kita masuk ke album yang barunya. Album yang ini tuh menurut gue Joji udah apa ya, skill dalam penulisan ya Joji masih sama, masih sangat sedih ya. Dia emang dari dulu sedih mulu gitu lagunya, depresi dan segala macam, pokoknya soal percintaan lah. Makanya menggait remaja tuh sangat gampang Joji itu. Makanya waktu pas viral di TikTok gue juga nggak kaget sih orang-orang bisa segitunya nangkep lirik Joji, karena emang Joji juga dari dulu kayak gitu. Lirik-liriknya tuh emang seperti itu, terimalah Joji seperti itu ya. Cuma bedanya dari album sebelumnya yang di Nektar, kalau Nektar tuh gue lihat dia masih ada ya lagu-lagu ceria. Sanctuary adalah bisa dibilang lagu lagu cinta gitu ya. Sanctuary itu masih lagu cinta, Gimme Love juga sama. Eee, Cuma ya yang paling gue suka dan yang paling sedih dari album Nektar adalah yang menurut gue yang Like You Do. Like You Do tuh sama seperti
pas gue denger Glimpse of Us, waktu pas pertama kali Glimpse of Us rilis, gue denger, kata gue, "Ini materinya sedikit mirip sama Like You Do, cuma Glimpse of Us ini lebih keren aja karena nggak ada drum sama sekali, udah bener-bener ngandelin piano aja udah dan segala macem. Kalau Like You Do tuh masih ada kayak drum kit-nya lah bisa dibilang kita masih bisa mendengar drum kit-nya kalau di Like You Do. Cuma Like You Do sama Glimpse of Us itu beda-beda tipis. Cuma kalau di album ini tuh si Joji gua lihat dia mulai apa ya, pokoknya inti dari album ini adalah nggak bisa move on sih. Glimpse of Us sebenarnya, eee, lagu yang cocok untuk menjadi single ya, karena itu menjelaskan isi dari album ini. Karena album ini ya yang gua denger, yang setahu setahu gua ngedenger bahasa Inggris yang abal-abal lah, gua pendengaran bahasa Inggrisnya kan masih abal-abal ya, yang gua artikan ya di sini Joji masih masih kayak nggak bisa move on sama seseorang gitu. Sama persis apa yang ada di Glimpse of Us. Cuma makin ke sini track-nya ya makin makin apa ya, dia makin memberitahu kalau gue tuh bener-bener nggak bisa move on sama lu gitu. Bener-bener nggak bisa move on si Joji ini, di album ini. Album ini kan ada 9 track terbagi ya atas 2 disk. Disk pertama sama disk kedua. Gue juga nggak tahu kenapa Joji memisahkan disk ini, karena tadinya gua harap disk 2 ini bisa jadi lebih apa ya, momen ketika Joji ini berhasil melupakan si cewek tersebut. Ternyata, eee, ada beberapa ya gue dengan lirik, dengan apa, kemampuan mendengar Inggris gue yang abal-abal, gue mendengar sedikit Joji emang agak move on di lagu pertama tuh, pokoknya di lagu pertama disk 2 dia kayak udah move on gitu. Cuma gua rasa bukan move on sih, bisa dibilang Joji kayak lebih ikhlas mungkin di disk 2 tuh. Walaupun dia masih suka, cuma ya dia ikhlas aja gitu. Gua ngelihatnya sih kayak gitu ya, entah kalau kalian ngelihatnya bagaimana. Seperti itu sih, gue cukup cukup suka Joji di sini, to the point, dan penulisan lirik juga masih apa ya, nggak seribet itu. Dia bener-bener di penulisan liriknya ya to the point aja, dan bener-bener menyentuh hati semua orang lah. Dan si Joji ini bisa mendeliver itu gitu, dia bisa mendeliver perasaan itu ke pendengarnya gitu. Jadinya pendengar tuh kayak, "Ah, ini yang selama ini gue cari," gitu, "lirik ini yang selama ini gue inginkan," gitu. Kayak misalkan ada orang yang nggak bisa move on sama mantannya, terus dia lagi menjalani hubungan, ya Glimpse of Us bisa kalian lihat sendiri gitu kan. Kayak itu lirik ya yang cocok banget untuk dia gitu. Kalau misalkan kita balik ke lirik ke album sebelumnya yang Nektar, yang tadi gue udah mention, yang Like You Do. Like You Do juga kayak gitu, kayak apa, "Nggak ada yang mencintai gue seperti elu." Kayak gitu-gitulah, itu tipikal-tipikal lirik Joji yang sangat-sangat bisa mendeliver perasaan, dengan baik gitu. Makanya menurut gua, album ini ya cukup bagus sih, cukup bagus album ini. Keren keren, album ini keren. Kalau menurut kalian bagaimana? Album Joji yang Smitneris apalah pokoknya itu, album ketiganya Joji ini. Tulis di kolom komen kalau kalian punya komentar. Dan segitu aja dulu, follow podcast ini, follow IG-nya, follow sosial media, YouTube, dan segala macam. Sampai ketemu di podcast Arya Syed selanjutnya. See you guys.